Huiqian spesialis pencegahan perjudian. Saya telah mendominasi dunia perjudian selama bertahun-tahun dan tidak pernah kalah dari siapapun. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang wanita. Taruhannya, semuanya benar-benar raja judi. Kartu ini sudah aman. Tepat sekali. Wanita ini terlalu percaya diri. Dia pasti kalah kali ini. Naikkan taruhan. Ini adalah misi anti judi. Terakhir sang ahli. Jika aku menang, aku akan berhasil pensiun. Kakak Huiqian, bermain dengan taruhan setinggi ini. Jangan sampai kehilangan dirimu sendiri. Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, mungkin saya akan mengampunimu, mengingat kamu adalah seorang wanita, dan melepaskanmu. Tunjukkan kartumu. Raja judi luar biasa. Kakak sulung luar biasa. Tunjukkan kartunya. Ini tidak mungkin. Dasar jalan, kamu pasti curang. Seseorang, tangkap dia. Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Berhenti. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kamu bekerja sama dengan mereka. Seorang petugas polisi mantan rekan setim Huiqian. Tidak sepenuhnya bodoh. Terima kasih Huiqian. Kami berutang banyak padamu kali ini. Identitasmu sebagai dewa judi benar-benar pantas. Kau memujiku. Bekerja sama denganmu adalah hal yang seharusnya kulakukan. Aku akan pensiun dari kehidupan ini sekarang. Pulang dan menikah. Dan menjalani kehidupan normal. Mia Yuan putra raja penjudi. Biarkan dia pergi. Nei Yuan, aku menikahimu bukan karena hal lain. Tapi bagaimana mungkin kau melakukan hal bodoh seperti itu? Huiqian. Aku minta maaf. Mereka sengaja membuatku mabuk. Mereka mencelakaiku. Cara bicara seperti itu sangat tidak menyenangkan. Su Hong istri sepupunya. Kita semua keluarga di sini. Bagaimana mungkin kami menyakitimu? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Utang harus dibayar. Itu hanya benar dan pantas. Para tuan, hari ini adalah hari bahagia besar Huiqian dan aku. Karena aku kalah uangnya. Aku menerima hutang ini. Aku pasti akan membayarnya kembali. Kau kehilangan begitu banyak uang hari ini. Paman tertua ayah sepupunya. Dan kau pikir hanya dengan beberapa kata bisa begitu saja mengabaikan kami. Su Fang ibu sepupunya. Itu tidak semudah itu. Tepat sekali. Jika kamu tidak menyelesaikan masalah ini hari ini dan membuatnya jelas, tidak ada yang akan meninggalkan tempat ini. Suamiku sudah mengatakan dia akan membayar kembali uang itu. Kau sudah keterlaluan. Sepupu, kamu jelas-jelas memasang jebakan ini. Sengaja untuk mencelakaiku. Tapi ini adalah uang yang kau hilangkan sendiri. Aku tidak memaksamu. Tidak ada yang memaksamu juga. Bagaimana kau bisa menyalahkan kami sekarang? Kalian berdua orang miskin yang hina. Bayar. Hari ini kau kalah total. 388 juta. Yang persis sama dengan jumlah mas kawinmu. Tidak. Sepertinya kau baru saja kalah 50.000 lagi. Mari kita selesaikan jumlah totalnya. Kau akan membayar tunai atau dengan kartu. Jika kita tidak memberi pelajaran pada orang-orang ini, masalah ini tidak akan pernah selesai. Kalian berjudi di sini. Ini ilegal. Jika kalian tidak pergi sekarang, aku akan memanggil polisi. Mengingat bahwa kita semua kerabat. Bagaimana kalau begini, kamu tuliskan aku surat utang. Maka masalah ini akan dianggap selesai. Ya, benar. Tulis surat utang. Surat utang. Surat utang. Dengan surat utang, kami tak takut pada dua orang miskin itu gagal membayar.
Cepat tanda tangani. Menantu, Hui Feng ayah Hui Qian. kamu benar-benar tidak boleh menandatangani surat utang ini. Paman memohon padamu. Mohon berbelas kasihan. Uang mahar. Sudah kalian ambil. Surat utang ini. Bisakah kita lupakan saja? Anggap saja memberi kami jalan keluar. Baiklah. Karena kakek-kakek itu. Karena kau sudah memohon sebanyak ini. Aku akan memberimu satu kesempatan. Kau berlutut dan memohon padaku sekarang. Mungkin, jika aku puas, aku akan membiarkanmu membayar kembali 100 atau 200 lebih sedikit. Ayah, jangan memohon padanya. Aku yang akan menangani masalah ini. Awalnya, aku ingin pensiun dari dunia ini. Tapi sekarang tampaknya, aku tidak punya pilihan selain bertindak dan memberi pelajaran pada para bajingan ini. Apa? Kamu ingin ikut meja judi? Apa kamu bahkan bisa bermain? Belum cukupkah kau kalah dengan menyedihkan? Apel, kau juga mau bermain? Dasar bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kau cari masalah denganku. Kau telah menendang pelat baja. Apa kau berani mencoba lagi? Kali ini, aku akan memasang taruhan melawanmu. Takut padamu. Sungguh lelucon. Aku takut kau akan kalah sangat parah. Sampai gigimu berceceran di lantai. Bagaimanapun juga, orang miskin sepertimu tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengubah keadaan seumur hidupmu. Aku bisa menghancurkanmu semudah menghancurkan seekor semut. Masalah ini, kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Sungguh sombong. Wei, buat wanita ini kalah telak. Ya, Ya, Hui Qian, kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Kenapa tidak biarkan aku yang menanganinya? Apa maksud Hui Qian dengan ini? sepupu, kau kocok kartunya dulu. Teknik mengocok kartunya. Jelas menyembunyikan kemampuan aslinya. Siapa sebenarnya dia? Dia bahkan tidak tahu cara mengocok kartu. Namun dia ingin berjudi denganku. Kau mencari masalah. Istri kau kocok kartunya. Jangan bilang kau bahkan tidak bisa melihat kartumu. Kau bahkan tidak tahu cara mengocok kartu. Namun berani bermain kartu. Aku sudah melihat orang bodoh, tapi tidak pernah sebodoh ini. aku hanya seorang gadis. Tentu saja aku tidak tahu apa-apa. Sekarang aku hanya bisa berdoa agar surga memberiku keberuntungan. Dasar bodoh. Dan berdoa untuk keberuntungan. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Pertunjukan akan segera dimulai. Kita berhasil sekarang. Kalian yang baru saja bermain kartu dengan Nei Yuan, tidak ada satupun dari kalian yang diizinkan pergi. Jika kalian pergi, itu akan secara otomatis dianggap sebagai penyelesaian utang. Jika kalian mencoba meminta uang padaku lagi, aku tidak akan mengakuinya. Kartu apa yang sebenarnya dipegang wanita ini? Dia berbicara dengan keyakinan seperti itu. Mungkinkah wanita ini benar-benar sangat beruntung? Permainan baru saja dimulai. Apa kau sudah takut? Sayang, kamu tidak perlu takut pada wanita ini. Dia bahkan tidak tahu cara mengocok kartu. Bagaimana mungkin dia tahu cara bermain? Tepat sekali. Dia hanya menggetakku. Tunjukkan kartumu. Baiklah. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan bermain dengan kalian dulu. Dengan 3 angka 3 kau berani berbicara begitu sombong di sini. Sepertinya kau benar-benar tidak tahu cara bermain kartu.
Tentu saja aku tidak tahu apa-apa. 1 putaran lagi. Cukup. Cepat tanda tangan. Aku tidak punya waktu di sini untuk bermain-main denganmu dasar bodoh. Jaga bicaramu. Apa kamu percaya aku akan menamparmu? Kamu sendiri yang mempertaruhkan 388.000 hadiah pertunangan. Dan kamu masih berani mengutuk orang di sini. Kamu mau memukulku? Ayo. Coba pukul aku. Kenapa kamu tidak pergi kencing? Dan bercerminlah baik-baik. Lihat seberapa berharganya dirimu. Berani menantang kami di sini. Apa kamu mencari mati? Dasar bodoh. Lihat bagaimana aku akan menghadapi kalian. Kamu bahkan tidak tahu cara mengocok kartu. Namun kamu ingin berurusan dengan kami. Benar sayang, kamu tidak bisa mengalahkannya. Kenapa kita tidak memikirkan cara lain? Sayang, apa kau percaya padaku? Karena kau percaya padaku. Biarkan aku berjudi dengan mereka. Jangan berpura-pura di sini. Menjadi pasangan yang harmonis. Cepat kembalikan uangku. Lakukan apapun yang kamu mau. Dan pergilah. 1 putaran lagi. Kamu masih mau bermain, tapi sekarang kamu bahkan tidak punya modal tersisa. Apa yang bisa kamu gunakan untuk bermain melawanku? Tepat sekali. Apa yang kamu tawarkan sebagai jaminan? Cepat tanda tangani dokumen itu, agar kita tidak membuang waktu di sini. Benar sekali. Kamu bisa terus bermain jika mau, tapi kamu tidak boleh melanggar aturan perdagangan kami. Bagaimanapun kita semua adalah kerabat. Setidaknya kamu harus menyediakan satu barang berharga apa untuk digunakan sebagai jaminan. Benar sekali. Jika kamu tidak punya barang berharga sebagai jaminan, maka cepat tanda tangani surat-surat itu. Ini sudah keterlaluan. Anakku, jangan terus berjudi. Ni Yuan sudah cukup kalah. Jika kita terus berjudi, seluruh keluarga kita harus kelaparan. Ayah, aku pasti akan memenangkan putaran ini. Mereka hanya orang miskin yang menyedihkan. Tidak punya modal. Namun mereka berkhayal sepanjang hari. Siapa bilang istriku tidak punya modal? Apakah menggunakan sertifikat rumah sebagai jaminan sudah cukup? Ni Yuan, ini sama sekali tidak boleh. Jika kita kehilangan sertifikat rumah, kita benar-benar akan menjadi tunawisma. Cepat bujuk Hui Qian. Suruh dia berhenti. Ayah, aku percaya Hujian. Anak malang. Akta rumah ini pasti menjadi kepercayaan terakhir muka. Kamu yang terlalu menilai tinggi dirimu sendiri. Masih belum menyerah. Masih berharap mendapatkannya lewat Hujian. Kamu sedang bermimpi. Suami, terima kasih sudah mempercayaiku. Jangan khawatir, aku pasti akan membuat mereka memuntahkan semua yang mereka menangkan. Mari kita mulai. Kali ini, aku ingin kalian kelompok idiot. Kehilangan semua yang kalian miliki. Apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan mempertaruhkan sertifikat rumah. Kita semua adalah kerabat keluarga. Mengapa bermain dengan taruhan setinggi ini? Beri aku sedikit muka. Hujian, cepat ambil kembali sertifikat rumah itu. Memberimu muka. Kamu pikir kamu siapa? Muka didapatkan oleh diri sendiri. Sekelompok udik. Kamu, Ini coba. Kakek sepupunya. Di Yuan bodoh. Mungkinkah? Bukankah kamu juga bodoh? melihat lelaki tua itu sangat marah. Kenapa kita tidak berhenti di sini hari ini? Suruh saja mereka menandatangani surat-surat itu dan melunasi utangnya. Letakkan. Kakek, apa yang kau katakan itu salah? Siapa yang mengatur permainan ini? Dan siapa yang menuntut jaminan? Bagaimana bisa kami yang menjadi tidak tahu apa-apa? Kamu yang terlalu sombong. Kamu menolak jalan mudah meski ada kesempatan. Jika nanti kamu kehilangan sertifikat rumah, kamu dan Ne Yuan, kalian berdua akan berakhir menjadi gelandangan. Itu urusanku sendiri. Kamu. Semua diam. Sepupu, haruskah kamu menentangku di depan? Begitu banyak kerabat. Bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa harga diri harus didapatkan sendiri? Atau kau mengatakan, kau menciut? Kamu. Aku memberitahumu, aku adalah sepupumu. Kamu berani mengejekku. Apa kamu bosan hidup? Ya, ayahku masih orang yang lebih tua darimu. Dan kau mengancamnya seperti ini. Kamu dengarkan aku baik-baik. Ayahmu dan kamu juga punya Ne Yuan. Kalian bertiga hanyalah sekelompok orang yang menyedihkan, yang tidak pantas dihormati. Berani-beraninya kau bicara lagi tentang ayahku. Aku mengatakannya jadi kenapa? Menjadi miskin adalah fakta yang harus kamu akui. Jangan gegabah. Jangan khawatir.
Aku tahu apa yang kulakukan. Benar, kamu harus melihat apa yang ada di sakumu. Hanya beberapa sen. Ini hanyalah lelucon besar. Aku punya banyak uang. Bagaimana denganmu? Jika kamu kehilangan properti ini lagi, bagaimana kamu akan menjalani hari-hari masa depanmu? Bagaimanapun juga, kamu sekarang sangat miskin hingga kamu hampir kelaparan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku menyatakan di sini hari ini. Jika kau tidak meminta maaf kepada ayahku hari ini, aku akan berjudi denganmu sampai akhir. Aku punya banyak uang. Kenapa aku harus takut padamu? Sepupu, aku akan bermain denganmu sepuasnya hari ini. Apa kamu berani menaikkan taruhan? The film was translated and narrated by N Media. Apa kau sudah gila? Uang tunai di rumah. Kau bawa semuanya. Hentikan. Ayah, tolong jangan khawatir. Beberapa orang tak berguna ini. Itu mustahil bagi mereka untuk menang lawannya. Kamu bisa tenang. Rumah pernikahan kami baru saja dibeli. Harganya lebih dari 600.000. Jumlah uang tunai maksimum yang kau miliki hanya sekitar 400.000. Mengambil sejumlah kecil uang ini, kau pikir kau bisa membodohi kami? Benar, rumah pernikahan kita ada di pusat kota. Atau apakah kamu mengatakan kamu tidak bisa menyediakan uang tunai sebanyak itu? Anak perempuan yang sudah menikah keluar, seperti air yang tumpah. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Awalnya mengingat hubungan sebagai kerabat, kami akan membiarkanmu pergi. Tapi sekarang, kau memanfaatkan kebaikan kami. Cepat minta maaf pada sepupumu. Dasar orang tua bodoh yang munafik. Kau berani menceramahi aku. Bagaimana jika aku bilang tidak? Orang miskin berani bilang tidak. Kau sudah keterlaluan. Kau harus melihat dirimu sendiri dan tahu tempatmu. Cepat singkirkan semua taruhan. Kita tidak bermain lagi. Apa aku menyuruhmu bergerak? Kau, Ketika putramu menghina dan mengancam, ayahku, kamu di mana? Ketika dia berulang kali menekan kami, kamu di mana saat itu? Segera inyah. dasar wanita murahan. Beraninya kau bicara padaku seperti itu. Lihatlah dirimu. Betapa hebatnya putri yang kau besarkan. Kau bahkan tidak mendisiplinkannya dengan benar. Jadi kenapa kamu mengejek kami sebagai orang miskin dan mengatakan ayahku tidak berguna? Hari ini aku harus membuatmu kehilangan muka. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya hari ini. Tunggu saja. Taruhan ini lebih berharga daripada rumah pernikahanmu, bukan? Sepupu, karena kita bermain hari ini, mari kita bermain untuk taruhan yang lebih tinggi. Semua dengarkan. Sesi perjudian hari ini. Setiap orang yang menyaksikannya mendapat bagian. Siapapun yang ingin mengikuti taruhan. Hari ini suamiku akan memberikan semua orang kesempatan untuk menjadi kaya. Milik Yu Qian dan Niwen. Rumah di pusat kota. Kita semua akan membaginya hari ini. Apa kau serius? Kita semua bisa dapat bagian. Ya, lihat saja Yu Qian. Dia tidak mengerti perjudian. Bukankah dia jelas-jelas di sini untuk menyerahkan uang kepada sepupunya? Mengapa kita tidak ikut bertaruh juga? Pasang taruhanmu, tapi kamu tidak bisa menariknya kembali. Ini awalnya masalah pribadi antara aku dan sepupuku. Kamu di sini hari ini untuk menghadiri perjamuan pernikahannya Yuan dan aku masih menasihatimu untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini. Menarik diri. Aku khawatir kalian yang akan menarik diri. Tepat sekali. Sepupumu menyuruh kita untuk memasang taruhan. Aku ikut. Aku juga mau ikut. Putaran ini, kami semua mengikutimu. Aku percaya istriku. Hwa Qian pasti akan menang kali ini. Apakah kamu yakin ingin mengikutinya? Kali ini kalian benar-benar akan menjadi tunawisma. Bibi ketiga. Terakhir kali aku hanya menjajaki situasi. Sekarang, aku sudah benar-benar memahaminya. Jangan khawatir. Kali ini, aku pasti akan menang. Hui Qian ini benar-benar menganggap kita bodoh. Kau pikir hanya kau yang bisa menang. Jangan sampai kalah begitu banyak hingga bangkrut. Ketika kalian tidak punya apa-apa untuk dimakan, kalian masih harus memohon pada kami. Tolong semuanya percaya. Istriku, kali ini, aku menjaminnya dengan reputasiku. Sungguh lelukan besar. Reputasimu. Berapa harganya? Di putaran terakhir, bagaimana tingkat kemampuan Hui Qian? Semua orang melihatnya kan. Dia bahkan tidak bisa mengocok kartu. Namun dia ingin memenangkan uangnya kembali. Teruslah bermimpi. Tepat sekali. Berhenti main-main. Menyerah dengan cepat. Aku bertaruh 20.000 mengikuti Wei Ye. Aku bertaruh 10.000 mengikuti Wei Yi. Kita pasti akan memenangkan putaran ini. Kita akan kaya. Aku bertaruh 50.000 mengikuti Wei Ye. Hui Qian, meskipun kita kerabat, jangan salahkan aku. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, tunggu saja dan menyesalinya. Sapi-sapi di tanah sudah terampas semua oleh bualanmu. Nanti, kamu akan sangat menderita.
Tidakkah kamu sadar, tidak ada seorang pun yang mau mengikuti taruhanmu? Kamu makhluk yang memalukan. Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan dan miskin. Jika ada yang memilih untuk bertaruh padamu, orang itu pasti sudah gila. The film Jika was kamu tidak mendengarkan translated nasihat, and maka narrated jangan by salahkan aku Media. karena tidak menunjukkan belas kasihan. Karena semua orang Kau lihat saja. Bagaimana aku menghancurkanmu hari ini? Nah, mengapa kita tidak melupakannya saja? Ibuku memang meninggalkanku sejumlah tabungan, tapi itu tidak cukup. Apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai kita berakhir kehilangan istri dan pasukan. Untuk apa repot-repot? Rp300.000 sudah disetorkan. Serius. Apa yang terjadi? Ini, aku benar-benar tidak menduga ini akan terjadi. Hui Qian ini benar-benar punya beberapa trip. Ya lihat mereka. Berpakaian sangat lusuh. Aku tidak menyangka 300.000. Tiba begitu saja. Dari mana asalnya? Hui Qian, sejak kapan? Kamu punya 300.000. Bukankah buku tabungannya ada di sini? Aku baru saja meminjamnya. Apa? Hanya meminjamnya. Ini, Hui Qian, kau mengesankan. Pinjaman di tempat. Datang dan bertaruhlah denganku. Apakah kau yakin tentang ini? Jika kau kehilangan pinjaman ini, itu bisa mengorbankan nyawa seluruh keluargamu. Aku tahu. Aku memberitahumu. Aku tidak akan kalah. Kau jalan. Baiklah. Kalau begitu aku harus lihat hari ini. Siapa sebenarnya yang akan tertawa terakhir? Oke, saat kamu mulai mengancam Ne Yuan untuk menandatangani, aku bertekad untuk melawanmu sampai akhir. Lihatlah semua orang. Ini adalah menantu perempuan baik yang dinikahi keluarga Ne. Kamu pasti punya banyak nyali untuk mempertaruhkan bahkan pinjaman. Berkat kamu, kehancuran keluarga Ne ada di hadapan kita hari ini. Hui Qian, jangan lanjutkan ini. Minta maaflah pada sepupumu. Biarkan saja. Ya, sudah cukup. Ini sudah keterlaluan sekarang. Apakah kamu benar-benar harus mendorong orang sampai batasnya? Apakah kamu benar-benar berpikir ini adalah permainan pura-pura anak-anak? Begitu kamu berada di meja kartu, dan taruhan sudah dipasang. Jangan berpikir untuk mengambilnya kembali. Aku sudah mengatakannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wei Ye, Paman memohon padamu. Aku tahu, saat kau memaksaku menandatangani dokumen itu tidak disengaja. Karl, kamu bermain kartu dengan Yi Yuan dan Hui Qian. Hanya untuk bersenang-senang. Bukan begitu, Paman. Ayah, Hanya untuk bersenang-senang. Wei Ye, kita semua adalah kerabat. Demi Paman. Mari kita hentikan ini di sini. Oke, kau pikir kau pantas berbicara tentang harga diri denganku, pria tua sepertimu? Aku menganggapnya kotor meski kau hanya mengikat sepatuku. Aku hanya meremehkan orang sepertimu, idiot. Miskin. Aku benci. kamu, Nah, ayah tidak becus. Ayah jahat. Aku membiarkanmu menderita ketidakadilan ini. ayah, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Wei Ye hanya minum terlalu banyak. Jangan anggap dia serius. Bagaimanapun juga, bisnis yang selalu dia tangani adalah untuk orang kaya. Wajar jika dia sombong dan angkur. Semuanya, mohon bersabar dengannya. Jalan. Karena kau telah mempertaruhkan segalanya untuk bertaruh melawanku. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kartuku padamu. Aku ingin melihat hari ini, kartu apa yang sebenarnya kau miliki. Tunggu sebentar. Apakah aku bilang, aku ingin menunjukkan kartuku? Kau mempermainkanku. Benar, aku tidak akan menunjukkan kartu untuk 2 juta. Aku akan terus mengikuti. Istriku baru saja berkata, tidak menunjukkan. Apa kamu tidak mengerti ucapan manusia? Masih belum mau menunjukkan sekarang. Hanya chip tak berharga di tanganmu ini. Semuanya barusan dikumpulkan dari berbagai sumber. Dan kau masih ingin ikut taruhan. Apa? Apakah ada masalah? Apakah kamu tahu sekarang berapa total taruhannya? Jangan khawatir, karena aku bilang aku akan menyelesaikannya sampai akhir. Aku tidak akan menyerah di tengah jalan. Hui Qian, kau hanyalah wanita gila. Karena kamu sangat kaya, tambahkan setidaknya 3 juta lagi ke taruhan. Ayo, dan paksa aku untuk menunjukkan kartu tersembunyiku. Karena kamu menaikkan taruhan untuk menekan orang lain, maka langkahku ini sama-sama berlaku untuk melawanimu. Rasakan ini. Jangan kira, aku tidak tahu.
Apa yang ada di pikiran jalangmu itu? Kau juga ingin sepertiku. Menaikkan taruhan untuk menekan orang lain. Benar. Sepupu kamu benar-benar pintar. Kamu mengenakan pakaian desainer. Tentunya kamu tidak mungkin, tidak bisa mengeluarkan 3 juta kan? Benar. Sepupu. Pakaian desainer milikmu ini. Ini tidak palsukan. Kau berani mengejekku. Jangan kira, aku tidak tahu bahwa kalian. Ini adalah provokasi. Mana mungkin aku berani? Kalau begitu keluarkan uangnya sekarang, dan buktikan aku salah. Itu baru kemampuan yang sesungguhnya. Kau yang miskin. Kau bermain denganku menggunakan uang pinjaman. Dan kau berani meremehkanku. Itu benar-benar konyol. Lalu jika aku sekarang mengeluarkan 3 juta lagi, apa yang akan kau lakukan? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sekarang, aku hanya tidak akan menunjukkan kartuku. Aku hanya ingin kamu menaikkan taruhannya. Jika kamu benar-benar tidak punya uang, lipat saja kartumu. Jangan memaksakan diri. Keluarga mereka. Tidak mungkin mereka benar-benar kehabisan uang untuk bertaruhkan. Maka uang yang kita pertaruhkan sebelumnya, bukankah itu akan sia-sia? Belum tentu. Aku merasa mereka akan ikut. Sudah berakhir. Sekarang kita terjebak dalam kebuntuan. Ini, kartu apa yang sebenarnya dimiliki Hui Qian? Mengapa taruhannya semakin tinggi? Aku punya firasat buruk. Dalam mimpimu, bagaimana bisa ada wanita gila sepertimu? Kita bisa menunjukkan kartu sekarang. Mengapa kita harus menambah taruhan lagi? Hanya karena aku bisa mengeluarkan 3 juta. Apakah itu cukup? Ini adalah kesempatan terakhir. Pilihannya ada di tanganmu. Jika kamu sekarang, namun, berlutut dan minta maaf kepada ayahku, aku bisa melupakan semuanya. Kau ingin aku berlutut dan meminta maaf kepada ayahmu. Dalam mimpimu, Maka kamu hanya perlu membayar. 3 juta bukanlah jumlah yang kecil. Yana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ambil keputusan dengan cepat. Sepupu, kau benar-benar melakukannya. Terus naikkan taruhannya. Kamu yang memaksaku untuk melipat kartu. Sekarang aku ikut. Dan sekarang kalian yang tidak mau. Jika kalian tidak mampu bermain, jangan bermain. Entah kamu bertaruh, atau kamu melipat kartu. Baiklah. Hui Qian. Kau mengesankan. Bahkan jika aku kehilangan segalanya hari ini, aku akan menyelesaikan ini sampai akhir. Kontrak. Perhatikan baik-baik. Ini adalah milik keluarga kita. Bisnis selama lebih dari 1 dekade. Aku menggadaikan semuanya. Senilai 2 juta. Sudah cukup. Ini adalah bisnis keluarga. Cepat serahkan padaku. Sama sekali tidak. Pasti ada trik yang terlibat. Jalan ini Yuqian, jelas sedang bermain trik. Dia yang bertelanjang kaki. Tentu saja tidak takut pada mereka yang memakai sepatu. Jangan tertipu. Jangan kita menaikkan taruhan lagi. Serahkan. Jika aku mundur kali ini, maka seumur hidupku, aku akan menjadi orang yang tidak berguna. Aku ingin membuktikan diriku. Selain itu, semua uang yang baru saja kugadaikan juga akan hilang. Tapi, bagaimana jika kartunya lebih baik dari milikmu? Itu benar. Apa yang harus kita lakukan? Cukup. Kartunya tidak mungkin lebih baik dariku. Jalan ini sama seperti putaran terakhir, hanya bicara besar. Kenyataannya kartu di tangannya sangat buruk. Dia hanya ingin memaksaku untuk menyerah. Benar. Apa kau benar-benar berpikir aku mudah diintimidasi? Kau sendiri yang idiot. Namun kau pikir semua orang di sekitarmu bodoh. Ini tidak akan berhasil. Kita tidak bisa melanjutkan ini lagi. Yuqian sekarang bersedia berutang hanya untuk melawanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir dia bodoh? Sadarlah. Aku lihat Hui Qian percaya diri kali ini. Aku hanya tidak tahu apa kartu rahasia di tangannya. Ya, mungkinkah ini yang terbesar? Diam. Kau wanita bodoh itu. Dan kalian kerabat miskin. Apa yang kalian tahu? Ketika aku di luar, aku bertaruh jutaan demi jutaan. Pernahkah kau melihatku kalah? Apa kau benar-benar berpikir aku bisa kalah darinya? Benar-benar, menolak menyerah sampai kamu menghadapi kekalahan total bukan? Sialan. Kau diam. Berisik sekali. Jadi, kamu akan menggadaikan pabrik keluargamu untuk mengikuti taruhanku. Benarkah begitu? Ada apa? Takut. Apa? Tak bisakah seseorang mempertimbangkannya? Kenapa kamu berteriak? Jika kamu ingin memanggil, lakukan dengan cepat. Jika tidak memanggil, pergi sana. Bagaimana jika aku tidak ikut dan terus menaikkan taruhan? Dengan apa kau akan mengimbangi? Kau tidak mungkin mengambil anggota keluargamu ini, semuanya, untuk mengambil pinjaman seperti yang kau lakukan, lalu menghilang dan menipu orang demi uang. Itu urusanku. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Sekarang, tunjukkan kartu atau bertaruh.
Karena sudah sampai seperti ini, mari kita tunjukkan kartunya. Ya, berhenti sekarang. Jika kamu terus berjudi seperti ini, kamu akan kehilangan segalanya. Tepat sekali. Berhenti selagi kamu unggul. Tunggu sebentar. Demi Tuhan. Ada apa sekarang? Ayah. Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa kita belum seharusnya menunjukkan kartu. Jika kita tidak menunjukkan sekarang, kamu harus bertaruh lebih banyak di putaran berikutnya. Apa kamu bodoh? Kita bisa menunjukkannya sekarang juga. Tunggu apa lagi? Masih mau melanjutkan? Tepat sekali. Aku akan terus menaikkan taruhan. Orang miskin. Alasan mereka miskin seumur hidup mereka adalah karena mereka kurang nyali. Mereka kurang keberanian. Mereka takut pada segalanya. Dan mengapa aku bisa berhasil? Itu karena aku tidak pernah takut pada masalah. Aku bisa mengatasi masalah. Kalian keluarga gembel. Kami dan kalian. Pada dasarnya bukanlah jenis orang yang sama. Oleh karena itu, aku bahkan tidak akan melihatmu dengan benar. Benarkah kamu mengira dirimu dewa judi? Kau hanyalah seorang jalan. Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Tunjukkan atau naikkan. Kamu putuskan sendiri. Berapapun yang kamu pertaruhkan hari ini, aku akan mengikutinya. Kau wanita miskin dan sombong. Ketika aku menghasilkan banyak uang, kau masih mengenakan celana belah. The film was translated Apa kau benar-benar and berpikir, narrated by aku M akan Media. termakan tipuanmu? Kamu si kaya baru. Mengapa kamu begitu sombong? Langit punya mata, dan tidak akan membiarkanmu beruntung selamanya. Baiklah. Karena kau ingin menunjukkan kartu, aku tidak akan menunjukkannya. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan hari ini. 2 juta? Aku tidak akan menunjukkan. Gila. Apa kamu benar-benar gila? Jangan khawatir, selama aku terus menolak menunjukkan kartu dan terus menaikkan taruhan, dia tidak akan bisa mengumpulkan uang. Bagaimanapun juga ini adalah jalan buntu baginya. Ya, kalau begitu mari kita kalahkan dia. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya terus bertarung melawanku. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika di putaran ini, dia masih tidak menunjukkan kartu? Apa yang harus kita lakukan? Tepat sekali. Bagaimanapun juga sepupuku dan keluarganya jelas lebih kaya daripada kita. Jika kita terus mengulur waktu, itu jalan buntu. Aku tahu. Jadi kita tidak bisa menunda lagi. Aku harus mencari cara. Aku harus menunjukkan kartu melawannya untuk terakhir kalinya ini. Bicara. Apa kamu bisu? Ya, pada saat seperti ini, bertingkah seperti pengecut. Baiklah, kamu bilang pabrik lamamu. Bernilai 2 juta. Kalau begitu aku akan bertaruh 2 juta. Lalu kita buka kartu untuk menentukan pemenang. Beri aku waktu 1 menit. Tunggu aku mengumpulkan 2 juta. Dan kemudian kita buka kartunya. Tunggu sebentar. Siapa yang memberitahumu bahwa 2 juta cukup untuk membuka kartuku? Bukankah kamu sendiri yang bilang, pabrik lamamu itu bernilai 2 juta? Itu benar. Tapi aku jelas tidak mengatakan bahwa putaran ini, aku hanya akan menaikkan taruhan sebesar 2 juta. Apa maksudmu dengan itu? Kamu ingin menaikkan taruhan lagi? Tepat sekali. Aku ingin menaikkan 1 juta lagi. Total 3 juta. Kalau begitu kau juga harus mengimbangi 3 juta. Ini hanyalah memaksa orang ke dalam situasi putus asa. Ya, siapa yang mungkin bisa menyediakan 3 juta? Tepat sekali. Baiklah, kalau begitu kamu keluarkan dulu 1 juta ini. Baru kita bicara. Baiklah. Kau tunggu saja aku. Kamu tidak akan mengambil pinjaman juga kan? Apel, apa kau pikir hanya kau yang bisa mendapatkan pinjaman? Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Batas pinjamanku 10 kali lipat darimu. Jembal. Tidak, kamu tidak bisa. Pinjaman adalah jurang tak berdasar. Kamu sama sekali tidak boleh melakukan ini. Jangan ambil pinjaman. Jika kamu melakukan ini, kamu akan menyeret seluruh keluarga. Ini sudah menjadi langkah terakhirku. Sekarang siapapun yang berani menghentikanku, berarti menentangku. Kau diam. Aku sudah mengambil keputusan. Bawa kemari. Kamu, apa kamu benar-benar mencoba membuatku marah sampai mati? Aku harus menang. Aku harus menang. Jika kamu mengacau kali ini, kamu bisa lupakan tentang hidup. Jangan khawatir, Ayal. Orang miskin seperti ini hanya pantas untuk diinjak-injak di bawah kakiku selamanya. Bahkan jika kartunya adalah 3 A, apa bedanya? Aku tidak percaya dia bisa mengumpulkan 3 juta ini. Oleh karena itu, aku dijamin menang. Aku dijamin menang. Itu benar. Aku sudah bilang padamu sejak lama. Jangan memprovokasi dia. Kita hanyalah orang biasa.
Dia adalah bos besar. Apa kamu sekarang mencoba membuatku marah sampai mati? Selesai. Sekarang kamu tamat. Perusahaan keluargaku ditambat. 1 juta yang baru saja ku pinjam. Totalnya 3 juta. Aku ikuti taruhanmu. Kamu, Ayah, Apel, apa kau sedang berakting di sini? Berhenti The membuang film was waktu. translated bagaimana kamu bisa and bicara seperti narrated itu? by Dia N telah Media. dibuat marah olehmu sampai sejauh ini. Apa hubungannya denganku? Apa aku yang membuatnya marah? Itu adalah putri dan menantunya. Mengecewakan. Melihat penampilannya yang lusuh. Sudah cukup. Bagaimanapun kita adalah kerabat. Jangan menceramahiku di sini. Kau harus melihat dirimu sendiri. Kekasih macam apa kau ini? Kenapa kau menatap? 3 juta cepat bayar. Kamu, Hueqian tidak punya akal. Jangan tersinggung padanya. Paman, aku mohon padamu. Hari ini, bisakah kita lupakan saja, oke? Persetan. Kau bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Berhenti membuang waktu. 3 juta tidak kurang 1 sen pun. kamu, Hueqian, jangan gegabah. Wei, aku gagal membesarkan Hueqian dengan benar. Semuanya adalah salahku. Paman, aku mohon padamu. Mari kita berhenti di sini. Bukankah putrimu sangat sombong barusan? Paman, apakah ini cara keluargamu mengemis? Wei, Paman punya sikap buruk. Paman sekarang akan berlutut dan meminta maaf padamu. Ayah, ayah, kamu tidak boleh berlutut. Kita semua adalah kerabat. Mengapa membuat hal-hal menjadi begitu ekstrem? Jika dia ingin berlutut, biarkan dia berlutut. Jika dia berani berlutut, aku pantas mendapatkannya. Dasar bajingan, apa kamu tidak takut disambar petir? Omong kosong. Apa aku memintanya berlutut? Itu adalah pilihannya sendiri. Apa yang kamu katakan sudah keterlaluan. Kamu benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Apa itu terlalu banyak? Aku memenangkan putaran kartu ini. Jutaan dikreditkan ke rekening. Belas kasihan. Berapa nilainya itu? jangan keterlaluan. Ya, ini benar-benar keterlaluan. Bocah ini. Begitu dia minum, dia mabuk. Dan ketika dia mabuk, dia mudah panas kepala. Ini. Semuanya jangan Aku juga tidak ingin situasinya menjadi terlalu kaku. Jadi kenapa? Jika kami bersikeras untuk pergi, bisakah kau menghentikan kami? Pergi. Wei, Coba saja pergi jika kamu berani. Huiqian, apakah kamu benar-benar harus memperkeruh suasana sejauh ini? Mulai sekarang, bagaimana kita seharusnya tetap menjadi kerabat? Sekarang, kamu memperlakukanku sebagai kerabat. Benar. Bahkan saudara kandung menyelesaikan perhitungan. Dengan jelas, apalagi sepupu. Kamu yang mengatakan itu. Jadi apa yang kamu inginkan? Kembali ke sini. Buka kartunya. Bagaimana jika aku bilang tidak? Jika kamu tidak membukanya, maka aku akan membukanya untukmu. Tunggu sebentar. Kamu benar-benar tak memberiku kesempatan. Bukan berarti aku belum memberimu kesempatan. Aku bilang, selama kamu berlutut dan meminta maaf kepada ayahku, kami akan membiarkan masalah hari ini berlalu. Tapi kamu berulang kali mempermalukan ayahku. Kamu memaksaku. Sekarang, setelah kamu kalah, kamu ingin mengakhirinya. Bagaimana mungkin? Buka kartunya. Aku yakin dia tidak punya 3 angka 6. Ungkapkan kartumu. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Apakah kau mencoba bunuh diri? Sudah ku bilang, jangan The bertaruh film was terlalu besar translated sejak awal. and Sekarang lihat narrated apa by yang N terjadi. Media. Kamu baru saja setuju denganku. Kamu tidak punya hak untuk menyalahkanku. Siapa tahu kamu sebodoh itu? Sekarang sudah selesai. Semua kerabat memasang taruhan melawanmu. Tunai atau transfer aset? Pilih salah satu. Apakah aku harus memilih? Tidak bisakah kita? Tidak. Kamu pikir kami adalah kerabat miskin yang mudah diintimidasi dan tidak berani menantangmu. Tapi kamu tidak pernah berpikir bahwa aku akan berani mempertaruhkan segalanya. Kamu terlalu berlebihan. Pertama, ambil uang dari meja judi. Tidak, ini uangku. Siapapun yang mengambilnya akan kulawan sampai mati.
Kamu mencoba bertingkah seperti penjahat. Aku tidak akan termakan trik itu. Tapi kamu juga tidak bisa menindas orang seperti ini. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Jangan coba-coba ambil milikku. Cepat bangun. Bukankah kamu sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri? Aku sudah kehilangan semua uangku. Martabat apa yang tersisa padaku? Begitu banyak kerabat yang menonton. Cepat bangun. Aku tidak akan bangun. Mengapa hidupku begitu menyedihkan? Bagaimana aku bisa berakhir dengan keluargamu? Tidak masalah jika kamu biasanya sombong dan angkuh, tetapi tidak ada yang mengendalikanmu sekarang. Siapa itu? Ini aku. Dan saya. Kalian berani main keras denganku. Apa kalian benar-benar berpikir aku takut padamu? Uang para kerabat semuanya ada di sini. Berhentilah bersikap tidak masuk akal. Jika kalian tidak mengembalikan uangnya, aku akan panggil polisi. Taruhan ini pada dasarnya melanggar aturan. Baiklah, kalau begitu panggil polisi. Jangan panggil polisi. Jangan hentikan aku. Kita tidak bisa memanggil polisi. Kita yang menyelenggarakan permainan ini. Kita juga yang memimpin taruhan. Apakah kau mencoba memperkeruh suasana? Dengarkan aku, kita tidak bisa memanggil polisi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa saran kalian semua yang harus kita lakukan? Wu Qian, aku sudah menunjukkan banyak rasa hormat padamu. Begitu banyak kerabat ada di sini. Jangan keterlaluan. Aku bertindak terlalu jauh. Kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Aku sudah menundukkan kepalaku padamu. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Tidak cukup. Pernahkah kamu melihatku menundukkan kepala kepada siapapun? Pada awalnya, aku hanya ingin mendapatkan keadilan untuk ayahku. Apakah mengatakan maaf benar-benar sesulit itu? Jika aku hanya meminta maaf, apakah kamu akan membiarkan ini berlalu? Istri, minta maaf. Mengapa aku harus meminta maaf? Aku tidak akan meminta maaf. Paling buruk kita berdua akan hancur. Kita jelas salah di sini. Mengapa kita tidak seharusnya meminta maaf? Lalu bagaimana ayah akan hidup di desa nanti? Apakah kamu ingin melihat ayah ditunjuk-tunjuk selama sisa hidupnya? The film was translated and Ayah, narrated aku by mohon. M Media. Apakah mengatakan maaf benar-benar sesulit itu? Selain itu semua hanya uang. Aku minta maaf. Masih berekspresi begitu saat menghadapi kehancuran. Kalau begitu tidak perlu bicara lagi. Tunggu. Paman, izinkan aku menyatakan posisiku. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan Paman. Jangan turun ke level mereka. Emosiku meledak-ledak dan kata-kataku kasar. Hu Qian. Jangan dimasukkan ke hati. Kerabat, aku ingin meminta maaf kepada kalian semua. Aku minta maaf. Akhirnya ada yang berbicara masuk akal. Mengapa kamu tidak melakukan ini lebih awal? Tepat sekali. Kau harus menimbulkan masalah sampai sekarang. Membuat semua orang gelisah. Aku minta maaf. Aku seharusnya tidak terus menekanmu. Aku jelas seharusnya tidak. Pamer di depan kerabat. Aku mohon padamu untuk memaafkanku kali ini. Suami, bantu aku mengambil anggur. Kalau begitu buktikan padaku. Kenapa kau berdiri di sana tertegun pergi? Apa kamu tidak mau sekarang? Aku. Posisikan dirimu di tempatku. Aku tidak pernah tidak menghormatimu. Aku akan menanyakan satu pertanyaan padamu sekarang. Bisakah bersulang ini dilakukan? Cepatlah. Apa yang kau lihat? Paman kedua, aku minta maaf. Aku tak akan cari uang secara tidak benar lagi. Sombong dan angkuh, meremehkanmu. Aku datang ke sini untuk meminta maaf padamu. Kakak kedua, Wei Ye dan aku meminta maaf kepadamu bersama-sama. Kakak sulung. Kakak sulung, cepat bangun. Kakak sulung. Keluarga kita. Bagaimana kita bisa berakhir seperti ini hari ini? Masalah ini, kita benar-benar menanganinya dengan tidak benar. Putriku dan menantuku.
Hidup terhormat. Bagaimana hal bisa meningkat sampai ke titik ini? Paman kedua. Aku minta maaf padamu. Aku minta maaf kepada semua orang. Aku mohon padamu untuk memaafkanku. Wei Ye. Aku menerima minuman ini. Paman mendoakanmu prospek tanpa batas. Baiklah, minumannya sudah diminum dan masalahnya sudah selesai. Permainan kartu antara kamu dan aku berakhir di sini. Sepupu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apalagi, bagaimana kalau kita terus bertaruh? Tidak, Jangan berjudi lagi. Pergi kumpulkan taruhannya. tunggu sebentar. Taruhanmu dengan Hyuxian, taruhannya sudah diselesaikan. Tetapi taruhan dengan kami belum diselesaikan. Jika kita hitung taruhannya, kamu berutang 3 juta kepada kami. 3 juta. Mobil dan rumah digabungkan, tidak bernilai sebanyak itu. Kalau begitu jadikan mobil dan rumah itu sebagai jaminan di sini. Setuju? Setuju. Tunggu sebentar. Itu, lihat adik perempuan sudah memaafkan kita. Bagaimana kalau begini? Jika benar-benar tidak berhasil, aku juga akan menuangkan minuman dan meminta maaf dengan minuman itu. Dan mari kita lupakan tentang 3 juta itu. Itu tidak akan berhasil. Bahkan saudara dekat pun berhitung dengan jelas. Baiklah, sudah cukup. Kalau tidak istri sepupu, akan mulai mengamuk di lantai lagi. Benar. Semua orang di sini adalah keluarga. Lebih kental daripada air. Jika ini dimainkan dengan orang luar, mereka akan The film mengulitimu was hidup-hidup. translated Tolong jangan and pernah berjudi lagi, narrated oke? by M Media. Paman kedua, aku bersumpah, aku tidak akan pernah berjudi lagi. Tidak ada lagi perjudian. Paman tertua, malam ini, apakah kamu masih akan makan di rumah kami? Bahkan saudara dekat pun berhitung dengan jelas. Sudah larut. Bagaimana kalau begini? Lain kali aku akan mentraktir semua orang makan bersama. Mari kita semua berkumpul. Ya semuanya silakan datang. Kami akan pergi sekarang. Paman kedua selamat tinggal. Aku harap kali ini, dia benar-benar bertobat. Mari kita berharap begitu. Keluarga paman tertua. Sepupu ini, dia tidak akan membuat kita menunggunya lagi kan? Beri mereka 10 menit saja. Jika mereka tidak datang saat itu, kita tidak akan menunggu. Jangan khawatir. Segera datang. Kami di sini. Cepatlah. Kami di sini. Apakah kamu sudah menunggu lama? Mengapa dia ganti mobil? Kau cukup tepat waktu hari ini. Sesibuk apapun aku tidak bisa melewatkan pertemuan keluarga. Sepupu, di mana Mercedes-Benz-mu? Sudah dijual. Bagaimanapun itu hanya transportasi. Kepraktisan lebih baik. Ya semuanya lihat. Berandal ini sudah banyak dewasa. Dia tidak lagi peduli tentang status. Sekarang dia menjalankan bisnisnya dengan rajin. Bersikap rajin itu sangat bagus. Rajin. Kita berutang ini sebagian besar pada Hyuxian. Dia membantunya menyadari kesalahannya. Itu hanya permainan kartu. Jangan hanya bicara semuanya makan. Makan. Huikian. Huikian, aku punya permintaan yang tidak sopan. Mungkinkah kamu bisa membantuku? Ada apa? Aku ingin bertaruh 1 putaran lagi dengan Nie Yuan. Bukankah kau bilang tidak akan berjudi lagi? Kenapa lagi? Berjudi 1 putaran dengan Nie Yuan kau? Tidak, paman kedua, jangan salah paham. Aku tidak berjudi demi uang putaran ini. Lalu apa tujuanmu? Dia hanya keras kepala. Mengetahui bahwa Niyun adalah putra raja penjudi. Dia berpikir untuk bermain 1 putaran setiap hari. Itu hampir menjadi obsesi. Hari ini aku hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk bermain 1 putaran lagi. Lihat semuanya. Bagaimanapun, aku kalah dari sepupuku. Dan aku sepenuhnya menerima kekalahan itu. Aku ingin melihat, dengan identitasmu sebagai putra raja penjudi, seberapa mampu dirimu sebenarnya. Nah, apakah kamu berani bermain 1 putaran? Tentu. Kalau begitu mari kita makan dulu. Setelah makan malam aku akan bermain denganmu. Baiklah. Baiklah, cepat makan. Sepupu, aktingmu buruk sekali. Itu 3 king. Hei, bukankah sudah kubilang, kamu pasti tidak bisa mengalahkanku. Aku ingin melihat, kamu putra raja penjudi. Seberapa mampu dirimu sebenarnya? Apakah kamu yakin? Kecuali kamu punya 3 AS,
Kalau begitu biarlah sesuai keinginanmu. Bagaimana ini bisa terjadi? The film was Kamu curang. translated Apakah kamu and punya bukti? narrated Kalau by tidak, Anne bagaimana mungkin? Kartu pertama ini adalah kartu musuh bebuyutan. Putaran ini. Kamu yang mengocok kartu. Kamu pasti tidak bisa mengalahkanku di putaran ini. Bahkan jika kamu adalah putra raja penjudi. Apakah kamu yakin lagi? 3 as. Ini adalah 3 kartu kembar terbesar. Hei, biar ku beritahu kalian semua. Putaran ini, jika aku menemukan ini di luar, bahkan jika aku kehilangan semua yang kumiliki, aku akan ikut sampai akhir. Kamu merayakan terlalu cepat. Dalam permainan bunga emas, tidak ada kartu terbesar. Bagaimana ini mungkin? Tangan ini hanya bisa mendapatkan 3 ice. Ini terlalu kebetulan. Bagaimana kamu curang? Benar-benar layak menjadi putra raja penjudi. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Di mata para ahli, ini adalah level terendah. Apakah kamu bercanda? Teknik ini cukup bagiku dalam 1 malam untuk kehilangan semua yang kumiliki. Inilah yang ingin aku katakan padamu. Sepanjang sejarah, orang berbakat tidak terhitung jumlahnya. Hanya ada apa yang tidak bisa kamu bayangkan. Apa yang kamu inginkan? Atau mungkin 5 kartu. Setumpuk kartu ini, bagaimana bisa ada 8 as? Aku punya sebanyak yang kamu mau. Kemenangan diukur dalam ribuan. Dengan cara apapun yang diperlukan. Mereka yang terjerumus ke dalamnya, kehilangan segalanya. Benar. Pernahkah kamu mempertimbangkan? Orang tuamu mengkhawatirkanmu. Istrimu diam-diam mendoakanmu. Bermain kartu tidak pernah menjadi jalan menuju kekayaan, tapi sial. Sepupu. Apakah kamu ingin melanjutkan? Aku tidak akan pernah berjudi lagi. Tidak ada lagi perjudian. Selamat, kamu sudah menemukan. Metode pasti menang untuk berjudi. Tidak berjudi adalah kemenangan. Kekayaan sejati adalah kehidupan yang membumi.